Halo Bu. Oke. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke pertemuan ke-6. Materi yang akan kita bahas adalah data governance atau disebut juga dengan tata kelola data ya. Oke, tata kelola data didefinisikan sebagai pelaksanaan wewenang dan kontrol. Kontrol apa? Kontrol terhadap perencanaan, pemantauan, dan penegakan atau milestone atas pengelolaan aset data. Jadi semua organisasi ini akan membuat keputusan berdasarkan data, terlepas dari apakah organisasi tersebut memiliki fungsi tata kelola data secara formal atau tidak. Ya, organisasi yang membentuk program data kelola data ini akan menjalankan otoritas dan kontrol sehingga lebih meningkatkan nilai dari yang mereka dapatkan dari aset data mereka. Fungsi tata kelola data ini memandu semua fungsi pengelolaan data lainnya. Tujuannya apa? Untuk memastikan bahwa data ini dapat dikelola dengan baik sesuai dengan kebijakan dan praktek yang terbaik di dalam suatu organisasi. Penggerak manajemen data ini akan memastikan organisasi itu mendapatkan value atau nilai dari data. Jadi tata kelola data ini berfokus pada bagaimana keputusan dibuat berdasarkan data dan bagaimana orang dan proses berperilaku dalam kaitannya dengan data. Cakupan dan fokus program tata kelola data akan bergantung pada kebutuhan organisasi. Tetapi sebagian besar program mencakup itu ya, ada strategi. Nah, kalau strategi ini apa? Strategi ini adalah mendefinisikan, mengkomunikasikan, dan mendorong pelaksanaan strategi data dan strategi tata kelola data. Kebijakan berarti menetapkan kebijakan yang terkait dengan pengolahan data dan metadata, akses terhadap data, penggunaan data, keamanan, dan kualitas data. Jadi standar dan kualitas, menetapkan dan menegakkan standar kualitas data dan arsitektur data. Satu proses monitoring atau pengawasan, memberikan pengamatan langsung atau berdasarkan audit dan koreksi di bidang kualitas, kebijakan, dan manajemen data, atau disebutnya dengan penata gunaan. Kemudian ada kepatuhan. Kepatuhan ini adalah memastikan organisasi dapat memenuhi persyaratan kepatuhan peraturan yang terkait dengan masalah manajemen data. Mengidentifikasi, mendefinisikan, meningkatkan, dan menyelesaikan masalah yang terkait dengan keamanan data, akses data, kualitas data, kepatuhan terhadap peraturan pemerintah yang dikeluarkan, kepemilikan data, kebijakan, standar, terminologi, dan prosedur tata kelola data. Terus ada yang ke-6 adalah proyek manajemen data, mensponsori upaya untuk meningkatkan praktek manajemen data. Yang ketujuh adalah penilaian aset data. Jadi penilaian aset data adalah menetapkan standar dan proses secara konsisten untuk menentukan nilai bisnis aset data. Untuk mencapai tujuan, program tata kelola data ini akan mengembangkan kebijakan dan prosedur, memupuk praktek penatagunaan data di berbagai tingkatan organisasi, baik tingkatan organisasi dasar, menengah, maupun organisasi tingkat atas ya, yang terlibat dalam upaya manajemen perubahan yang secara aktif mengkomunikasikan kepada organisasi manfaat dari tata kelola data yang lebih baik dan perilaku yang diperlukan untuk berhasil mengelola data sebagai aset. Untuk sebagian besar organisasi, mengadopsi tata kelola data secara formal memerlukan dukungan manajemen perubahan organisasi serta sponsor dari eksekutif tingkat C seperti Chief Risk Officer, Chief Financial Officer, atau Chief Data Officer.
Kemampuan untuk membuat dan berbagi data dan informasi telah mengubah interaksi pribadi dan ekonomi. Kondisi pasaran dinamis dan kesadaran yang tinggi akan data sebagai pembeda kompetitif yang menyebabkan organisasi menyelaraskan kembali tanggung jawab pengelolaan data. Jenis perubahan ini terlihat jelas di sektor keuangan, niaga, pemerintahan, dan retail. Organisasi semakin berusaha untuk menjadi berbasis data secara proaktif, mempertimbangkan kebutuhan data sebagai bagian dari pengembangan strategi, perencanaan program, dan implementasi teknologi tata kelola data, perlu menyertakan komponen perubahan budaya yang didukung oleh kepemimpinan yang kuat. Untuk mendapatkan manfaat dari data sebagai aset perusahaan, budaya organisasi harus belajar menghargai data, aktivitas pengelolaan data gitu ya, dengan strategi data, tata kelola data, dan rencana pengelolaan data yang terbaik tidak akan berhasil kecuali organisasi menerima dan mengelola perubahan. Untuk banyak organisasi, perubahan budaya merupakan suatu tantangan. Salah satu prinsip dasar manajemen perubahan adalah perubahan organisasi memerlukan perubahan individu, tata kelola data, dan manajemen data menuntut perubahan pribadi yang signifikan diperlakukan manajemen perubahan. Selanjutnya adalah business driver atau penggerak bisnis. Penggerak tata kelola data adalah kepatuhan terhadap peraturan, terutama industri yang sangat diatur. Tadi ya, layanan keuangan, perawatan kesehatan. Menanggapi undang-undang yang berkembang yang membutuhkan proses tata kelola data yang ketat. Kepatuhan terhadap peraturan dapat mendorong tata kelola. Banyak organisasi kembali ke tata kelola melalui proses manajemen informasi yang didukung oleh kebutuhan bisnis lain seperti manajemen data master, masalah utama data, atau keduanya. Perusahaan membutuhkan data manajemen yang lebih baik, memilih untuk mengembangkan manajemen data master, pelanggan, dan kemudian menyadari bahwa manajemen data master yang berhasil memerlukan tata kelola data. Tata kelola data ini perlu menjelaskan langsung dengan strategi organisasi. Semakin membantu memecahkan masalah organisasi, maka semakin besar nih kemungkinan orang akan merubah perilaku dan mengadopsi praktek tata kelola data. Penggerak untuk tata kelola data paling sering berfokus pada pengurangan risiko dan peningkatan proses. Mengurangi risiko ada beberapa hal, yaitu manajemen risiko umum, pengawasan data risiko terhadap keuangan atau reputasi, termasuk tanggapan terhadap masalah hukum, e-discovery, dan peraturan. Keamanan data, perlindungan aset data melalui kontrol untuk ketersediaan, kegunaan, integritas, konsistensi, kemampuan audit, dan keamanan data. Terus kemudian mengurangi risiko terhadap privasi, kontrol atas informasi identifikasi pribadi yang rahasia melalui pemantauan kebijakan dan kepatuhan. Selanjutnya adalah meningkatkan proses kepatuhan terhadap peraturan, kemampuan untuk merespon secara efisien dan konsisten terhadap persyaratan peraturan. Peningkatan kualitas data, kemampuan untuk berkontribusi untuk meningkatkan kinerja bisnis dengan membuat data lebih terpercaya. Manajemen metadata untuk mendefinisikan dan menentukan data dalam organisasi. Memastikan berbagai metadata lainnya dikelola dan tersedia untuk organisasi. Efisiensi dalam proyek pengembangan. Peningkatan SDLC untuk mengatasi masalah dan peluang dalam pengelolaan data di seluruh organisasi, termasuk teknis pengelolaan hutang khusus data melalui tata kelola siklus hidup data. Kemudian manajemen vendor, kontrol
kesepakatan kontrak dengan data seperti penyimpanan cloud, data eksternal pembelian, penjualan data sebagai produk, dan operasi data outsourcing. Sangat penting untuk mengklarifikasi penggerak bisnis untuk tata kelola data dalam suatu organisasi dan menyelaraskannya dengan strategi bisnis secara keseluruhan. Nah, mengelola data memerlukan program berkelanjutan. Jadi ini bukan cuma programnya suatu waktu atau suatu saat gitu ya. Jadi itu adalah continuous gitu ya, continuous program. Program berkelanjutan yang berfokus untuk memastikan organisasi mendapatkan value dari data, mengurangi resiko yang terkait dengan data. Butuh tim, butuh. Namanya adalah tim tata kelola data. Nah, ini berupa organisasi virtual atau organisasi lini dengan akuntabilitas tertutup. Agar efektif, peran dan aktivitas dalam tata kelola data perlu dipahami dengan baik. Program tata kelola data harus mempertimbangkan masalah organisasi dan budaya. Yang paling susah adalah budaya organisasi. Kemudian ada tantangan dan peluang pengelolaan data tertentu di dalam suatu organisasi. Jadi harus mempertimbangkan masalah-masalah tersebut. Nah, tata kelola data terpisah dari tata kelola IT. Jadi kalau tata kelola IT akan membuat keputusan tentang investasi IT, portofolio aplikasi IT, dan portofolio project IT. Dengan kata lain, perangkat keras, perangkat lunak, dan arsitektur teknis secara keseluruhan. Itu adalah yang dihandle oleh tata kelola IT. Tata kelola IT akan menyelaraskan strategi dan investasi IT dengan tujuan dan strategi perusahaan. Nah, kalau kerangka kerja COVID adalah menyediakan standar untuk tata kelola IT, tetapi hanya sebagian kecil dari kerangka kerja COVID yang menangani pengelolaan data dan informasi. Tujuan tata kelola data ini adalah memungkinkan organisasi untuk mengelola data sebagai aset. Tata kelola data akan memberikan prinsip kebijakan, proses kerangka kerja, metrik, dan pengawasan untuk mengelola data sebagai aset dan memandu kegiatan pengelolaan data di semua tingkat. Untuk mencapai tujuan keseluruhan, program tata kelola data ini harus sustainable atau berkelanjutan. Program tata kelola data merupakan proyek dengan tujuan yang pasti. Proses berkelanjutan yang membutuhkan komitmen dari organisasi. Tata kelola data yang berkelanjutan atau sustainable bergantung pada kepemimpinan bisnis, sponsor, dan kepemilikan. Terus tujuan yang untuk mencapai tujuan tata kelola data harus tertanam atau embed. Tata kelola data bukan proses tambahan. Kegiatan tata kelola data perlu dimasukkan ke dalam metode pengembangan perangkat lunak, penggunaan data untuk analitik, pengelolaan data induk, dan manajemen risiko. Yang ketiga adalah dapat diukur atau terukur ya, atau measure. Tata kelola data yang dilakukan dengan baik memiliki dampak keuangan yang positif, tapi memerlukan pemahaman titik awal dan perencanaan untuk peningkatan yang terukur. Pelaksanaan program tata kelola data ini membutuhkan komitmen untuk berubah. Kalau tanpa adanya komitmen untuk berubah ya akan begitu aja, misalnya organisasi tidak akan maju gitu. Yang keempat adalah kepemimpinan dan strategi atau leadership and strategi. Tata kelola data yang sukses dimulai dengan kepemimpinan yang visioner atau pemimpin yang punya visi dan komitmen. Aktivitas manajemen data ini dipandu oleh strategi data yang didorong oleh strategi bisnis perusahaan. Yang kelima adalah berbasis bisnis atau bisnis driven. Tata kelola data adalah program bisnis dan harus mengatur keputusan IT yang berkaitan dengan data, seperti halnya mengatur interaksi bisnis dengan data. Terus kemudian tanggung jawab bersama, manajemen data, area pengetahuan dan tata kelola data adalah tanggung jawab bersama antara pengelola bisnis dan profesional manajemen data. Terus kemudian multi-layer. Tata kelola data terjadi di tingkat
perusahaan dan lokal seringkali berada pada tingkat antara gitu ya, di antara yang low level maupun di middle level gitu. Terus selanjutnya adalah berbasis kerangka kerja atau framework base. Kegiatan tata kelola data memerlukan koordinasi lintas fungsi. Program tata kelola data harus menetapkan kerangka kerja operasi yang mendefinisikan akuntabilitas dan interaksi. Terus kemudian ada berbasis prinsip. Prinsip-prinsip panduan adalah dasar dari kegiatan tata kelola data dan khususnya kebijakan tata kelola data. Organisasi mengembangkan kebijakan tanpa prinsip formal. Prinsip terkadang dapat direkayasa ulang dari kebijakan. Namun yang terbaik adalah mengartikulasikan serangkaian prinsip inti dan praktik terbaik sebagai bagian dari kerja kebijakan. Rujukan ke prinsip dapat mengurangi potensi resistensi. Prinsip panduan tambahan akan muncul dari waktu ke waktu dalam suatu organisasi. Selanjutnya ini adalah gambar ya dari data governance and data management. Sama seperti auditor yang mengontrol proses keuangan tapi tidak benar-benar menjalankan manajemen keuangan. Nah, tata kelola data ini memastikan data itu dikelola dengan baik tanpa secara langsung menjalankan manajemen data. Jadi tata kelola data mewakili pemisahan tugas yang melekat antara pengawasan dan pelaksanaan. Kemudian ada organisasi yang berpusat pada data. Organisasi yang berpusat pada data akan lebih menghargai data sebagai aset dan mengelola data melalui semua fase siklus hidupnya atau SDLC tadi ya, termasuk pengembangan proyek, operasi yang sedang berlangsung. Nah, untuk menjadi data sentrik, sebuah organisasi harus merubah dan menerjemahkan strategi ke dalam tindakan. Data tidak lagi diperlakukan sebagai produk simpangan dari proses dan sampingan dari proses dan aplikasi. Jadi organisasi ini memastikan data berkualitas tinggi adalah tujuan dari proses bisnis. Karena organisasi berusaha untuk membuat keputusan berdasarkan wawasan yang diperoleh dari analitik, manajemen data yang efektif menjadi prioritas yang sangat tinggi. Seringkali kita kadang mencampurkan antara data dan teknologi informasi. Nah, untuk menjadi data sentrik, organisasi perlu berpikir secara berbeda dan menyadari bahwa mengelola data berbeda dari mengelola IT. Pergeseran ini tidak mudah ya, karena sudah melekat. Budaya yang ada dengan politik internalnya, ambiguitas tentang kepemilikan, persaingan anggaran, dan sistem warisan dapat menjadi hambatan untuk membangun visi perusahaan tentang tata kelola data dan manajemen data. Setiap organisasi perlu mengembangkan prinsip. Organisasi mendapatkan nilai lebih dari data, cenderung berbagi, data harus dikelola sebagai aset perusahaan. Praktik terbaik manajemen data ini harus didorong di seluruh organisasi. Strategi data perusahaan harus langsung diselaraskan dengan strategi bisnis secara keseluruhan. Proses manajemen data harus ditingkatkan. Kemudian ada organisasi tata kelola data. Data entry dari governance atau pemerintahan adalah pemerintah. Jadi tata kelola data dapat dipahami dalam pengertian tata kelola politik. Tata kelola data mencakup fungsi seperti legislatif, yaitu mendefinisikan kebijakan, standar, dan arsitektur data perusahaan. Kemudian ada yudisial, manajemen masalah dan eskalasi, fungsi eksekutif, melindungi dan melayani tanggung jawab administratif. Untuk mengelola risiko yang lebih baik, sebagian besar organisasi mengadopsi bentuk tata kelola data yang representatif sehingga semua stakeholder dapat didengar. Setiap organisasi harus mengadopsi model tata kelola data yang mendukung strategi bisnisnya, kemudian akan berhasil dalam konteks budaya.
Organisasi juga harus siap untuk mengembangkan model untuk menghadapi tantangan-tantangan baru. Model berbeda sehubungan dengan struktur organisasi, tingkat formalitas, dan pendekatan untuk pengambilan keputusan. Beberapa model diatur secara terpusat, sementara yang lain terdistribusi. Organisasi tata kelola data mungkin juga memiliki banyak lapisan untuk mengatasi masalah pada tingkat yang berbeda dalam suatu organisasi atau perusahaan, misalkan lokal, divisi, atau seluruh perusahaan. Pekerjaan tata kelola data sering terbagi di antara beberapa komite masing-masing dengan tujuan dan tingkat pengawasan yang berbeda dari yang lain. Nah, gambar di samping ini menunjukkan model tata kelola data secara umum dengan aktivitas pada tingkat yang berbeda dalam organisasi, yaitu sumbu vertikal, serta pemisahan dan tanggung jawab tata kelola dalam fungsi organisasi dan antara bidang teknis IT dan bisnis. Nah, di bawah sini ada tabel ya. Ada dua slide yang berisi tabel. Ini adalah menjelaskan komite tipikal yang mungkin dibentuk dalam tata kelola data kerangka kerja. Diagram tersebut menjelaskan berbagai bidang untuk melaksanakan tata kelola data sejalan dengan tren dan untuk menghilangkan penekanan pada istilah organisasi. Yang pertama adalah Data Governance Steering Committee. Jadi ini adalah organisasi otoritas utama dan tertinggi untuk tata kelola data dalam suatu organisasi, bertanggung jawab atas pengawasan, dukungan, dan pendanaan aktivitas tata kelola data, terdiri dari sekelompok eksekutif senior lintas fungsional. Biasanya mengeluarkan dana untuk tata kelola data dan kegiatan disponsori yang direkomendasikan oleh Data Governance Council. Komite ini memiliki pengawasan dari pendanaan tingkat tinggi atau komite pengarah berbasis inisiatif. Selanjutnya ada Data Governance Council. Ini adalah mengelola inisiatif tata kelola data, misalkan pengembangan kebijakan atau metrik masalah dan eskalasi, terdiri dari eksekutif sesuai dengan model operasi yang digunakan. Kemudian ada Data Government Officer, fokus berkelanjutan terhadap definisi data, tingkat perusahaan, dan standar manajemen data di semua bidang. Mengkoordinasikan peran dengan memberi label sebagai pemilik data atau penjaga data. Terus kemudian ada Data Steward Teams atau tim penata layanan data, berfokus pada satu atau lebih area subjek proyek tertentu, berkolaborasi atau berkonsultasi dengan tim proyek mengenai definisi data dan standar manajemen data yang terkait dengan fokus tersebut, terdiri dari pengelola data bisnis dan teknis serta analisis data. Yang terakhir adalah Local Data Governance Committee, yang organisasi besar mungkin memiliki Dewan Tata Kelola Data Divisi atau departemen yang bekerja di bawah naungan Data Governance Council perusahaan. Yang selanjutnya adalah jenis model operasi tata kelola data. Dalam model terpusat, organisasi tata kelola data mengawasi semua kegiatan di semua lini area. Dalam model yang direplikasi, model dan standar operasi data government utama diadopsi oleh setiap unit bisnis. Nah, yang kedua adalah model federasi. Jadi, satu organisasi tata kelola data berkoordinasi dengan beberapa unit untuk mempertahankan divisi dan standar yang konsisten. Kemudian yang selanjutnya adalah data stewardship. Ini adalah label paling umum yang menggambarkan akuntabilitas dan tanggung jawab atas data dan proses untuk memastikan kontrol dan penggunaan aset data yang efektif. Penata layanan dapat diformalkan melalui jabatan dan distribusi pekerjaan atau dapat menjadi fungsi yang kurang formal yang didorong oleh orang-orang yang mencoba membantu organisasi mendapatkan nilai data. Fokus kegiatan penata gunaan akan berbeda dari organisasi ke organisasi, tergantung strategi organisasinya bagaimana, budayanya, masalah yang coba dipecahkan oleh organisasi,
maturity level atau tingkat kematangan manajemen data, formalitas program penata layanan. Namun, dalam banyak kasus, aktivitas penatagunaan akan berfokus pada 4. Membuat dan mengelola metadata inti, definisi dari pengelolaan terminologi bisnis, nilai data yang valid, dan metadata penting lainnya. Penata layanan sering bertanggung jawab atas daftar istilah bisnis organisasi yang menjadi sistem pencatatan untuk istilah bisnis yang terkait dengan data. Yang kedua adalah mendokumentasikan aturan dan standar. Definisi aturan bisnis, standar data, dan aturan kualitas data. Definisikan data berkualitas tinggi, dirumuskan dalam istilah aturan yang berakar pada proses bisnis yang membuat dan mengkonsumsi data. Data layanan membantu memunculkan aturan-aturan untuk memastikan bahwa konsensus terhadap tentang aturan-aturan itu di dalam organisasi dan aturan digunakan secara konsisten. Yang ketiga adalah mengelola masalah kualitas data. Penata layanan sering terlibat dalam identifikasi dan penyelesaian masalah terkait dengan data atau memfasilitasi proses penyelesaian. Pelaksanaan kegiatan tata kelola data operasional, bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan dan inisiatif tata kelola data terpatuhi sehari-hari dan proyek demi proyek. Memastikan bahwa data dikelola untuk mendukung tujuan organisasi secara keseluruhan. Nah, jenis stewardship ini ada 7. Penata layanan adalah orang yang tugasnya mengelola barang atau data milik orang lain ya. Jadi data steward ini mengelola aset data atas nama orang lain dan untuk kepentingan terbaik organisasi. Data steward ini mewakili kepentingan semua organisasi, semua stakeholder, dan harus mengambil perspektif perusahaan untuk memastikan data perusahaan berkualitas tinggi dan dapat digunakan secara efektif. Penata layanan bertanggung jawab atas aktivitas tata kelola data dan memiliki sebagian waktu yang didedikasikan untuk aktivitas ini. Data stewardship dapat dibedakan menjadi 7, yaitu Chief Data Steward. Ini memimpin tata kelola data sebagai pengganti Chief Data Officer atau bertindak sebagai Chief Data Officer dalam organisasi tata kelola data berbasis komite atau terdistribusi. Chief Data Steward mungkin juga menjadi sponsor eksekutif. Kemudian yang kedua adalah Executive Data Steward, adalah manajer senior yang bertugas di Data Governance Council. Kemudian ada Enterprise Data Steward, ini pengawasan domain data di seluruh fungsi bisnis. Kemudian ada Business Data Steward, ini adalah profesional bisnis, pakar manajemen data yang paling sering dikenal, bertanggung jawab atas bagian data, bekerja dengan stakeholder untuk mendefinisikan dan mengontrol data. Data owner adalah business data steward, memiliki otoritas persetujuan untuk keputusan tentang data dan domain mereka. Kemudian ada technical data steward, ini adalah profesional IT yang beroperasi dalam salah satu area knowledge, seperti spesialis integrasi data, administrator basis data, spesialis intelijen bisnis, analisis kualitas data, dan administrator metadata. Itu adalah technical data steward. Yang ketujuh adalah coordinating data steward, memimpin dan mewakili tim bisnis dan data steward teknis dalam diskusi antar tim dengan data steward eksekutif. Koordinasi data steward sangat penting dalam organisasi yang besar. Kemudian ada kebijakan data. Kebijakan data adalah arahan yang menyusun prinsip dan maksud manajemen ke dalam aturan dasar yang mengatur pembuatan, akuisisi, integritas, keamanan, kualitas, dan penggunaan data dan informasi. Kebijakan data ini bersifat global. Mereka mendukung standar data serta perilaku yang diharapkan terkait dengan aspek utama pengelolaan dan penggunaan data. Kebijakan data sangat bervariasi di seluruh organisasi.
Kebijakan data menggambarkan apa dari data kelola data, apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Sementara standar dan prosedur menggambarkan bagaimana melakukan tata kelola data. Harus ada kebijakan data yang relatif sedikit dan kebijakan tersebut harus dinyatakan secara singkat dan langsung. Penilaian aset data. Penilaian aset data adalah proses memahami dan menghitung nilai ekonomi data bagi suatu organisasi. Karena data, informasi, bahkan bisnis intelligence adalah konsep abstrak, pengguna mengalami kesulitan untuk menselaraskan dengan dampak ekonomi. Kunci untuk memahami nilai item yang tidak dapat dipertukarkan seperti data adalah memahami bagaimana hal data digunakan dan nilai yang dibawa oleh penggunaan data. Tidak seperti banyak aset lainnya, misalkan uang gitu ya, peralatan fisik, kumpulan data ini tidak dapat dipertukarkan secara sepadan, misalkan. Data pelanggan satu organisasi berbeda dari organisasi lain dalam hal kepentingan. Jadi tidak hanya pelanggan itu sendiri, tapi data yang terkait dengan mereka, misalkan riwayat pembelian, preferensi, keterikatan keluarga, dan lain sebagainya. Bagaimana sebuah organisasi mendapatkan nilai dari data pelanggan? Itu apa yang dipelajari tentang pelanggan dan bagaimana menerapkan apa yang dipelajarinya dapat menjadi pembeda kompetitif. Jadi organisasi yang memiliki nilai lebih dari data itu akan menjadi organisasi yang competitive advantage. Bagian besar fase siklus hidup data ini melibatkan biaya, bagaimana memperoleh data, bagaimana menyimpan data, bagaimana mengelola data, bagaimana membuang data gitu ya. Jadi data hanya membawa nilai ketika digunakan. Saat digunakan, data juga menunjukkan biaya yang terkait dengan manajemen risiko. Jadi nilai muncul ketika manfaat ekonomi dari penggunaan data melebihi biaya untuk memperoleh, menyimpan, dan mengelola risiko yang terkait dengan penggunaan. Beberapa cara untuk mengukur nilai data meliputi biaya pergantian atau pemulihan data yang hilang dalam ketika terjadi bencana atau misalkan terjadi pelanggaran data, termasuk transaksi, domain, katalog, dokumen, dan metrik dalam suatu organisasi. Yang kedua adalah nilai pasar, nilai sebagai aset bisnis pada saat penggabungan atau akuisisi. Peluang yang teridentifikasi, nilai pendapatan yang dapat diperoleh dari peluang yang diidentifikasi dalam data atau business intelligence dengan menggunakan data untuk transaksi atau dengan menjual data. Kemudian ada selling data, beberapa organisasi mengemas data sebagai produk atau menjual wawasan yang diperoleh dari data. Biaya risiko atau penilaian berdasarkan potensi penalti, biaya perbaikan, dan biaya litigasi yang berasal dari hukum atau peraturan. Risiko dari tidak adanya data yang diperlukan. Kehadiran data yang seharusnya tidak ada, misalkan data tak terduga atau data yang belum dibersihkan atau belum dihapus. Jadi ketika kita berhubungan dengan data mining, business intelligence, terus kemudian artificial intelligence, itu data science ya. Nah itu kan berdasarkan dari data kan ya. Nah data yang tidak akurat, data yang masih tidak baik ya, seperti misalkan masih ada data yang tidak ada isinya atau data yang ambigu, nah itu harus di cleansing atau dibersihkan gitu ya. Dengan cara apa? Dihapus atau misalkan ditambahkan sesuai dengan nilai rata-rata. Kemudian risiko dari data yang tidak benar menyebabkan kerugian pada pelanggan, keuangan perusahaan, dan reputasi selain biaya di atas.
Kemudian ada pengurangan risiko dan biaya risiko diimbangi dengan biaya intervensi operasional untuk meningkatkan dan mensertifikasi data. Ada beberapa prinsip untuk akuntansi aset data, yaitu ada 10. Yang pertama adalah prinsip akuntabilitas. Sebuah organisasi harus mengidentifikasi individu yang bertanggung jawab atas semua jenis data dan konten. Kemudian ada prinsip aset. Data adalah aset dan memiliki karakteristik aset lainnya. Jadi data harus dikelola, diamankan, dan dicatat sebagai aset material dan keuangan lainnya. Kemudian prinsip audit. Keauraitan data dan konten tunduk pada audit secara berkala oleh badan independen. Kemudian ada prinsip due diligence. Jadi jika risiko diketahui, itu harus dilaporkan. Jika risiko ada, harus dikonfirmasi. Risiko data termasuk risiko yang terkait dengan praktek pengelolaan data yang buruk. Kemudian yang prinsip kelangsungan hidup ya, yang kelima. Ini adalah data dan konten sangat penting untuk operasi dan manajemen bisnis yang sukses dan berkelanjutan. Itu tidak dipandang sebagai sarana sementara untuk mencapai hasil atau hanya sebagai bisnis sampingan. Yang ketujuh adalah prinsip tingkat penilaian. Yang keenam ya, prinsip tingkat penilaian. Menilai data sebagai aset pada tingkat yang paling masuk akal atau paling mudah diukur. Yang ketujuh adalah prinsip kewajiban. Ada kewajiban keuangan yang terkait dengan data atau konten berdasarkan penyalahgunaan atau salah urus yang berkaitan dengan peraturan dan etika. Yang kedelapan adalah prinsip kualitas. Akurasi dan siklus hidup data dan konten dapat mempengaruhi status keuangan organisasi. Prinsip risiko. Ada risiko yang terkait dengan data dan konten. Risiko ini harus diakui baik sebagai kewajiban atau melalui pengeluaran biaya untuk mengelola dan mengurangi risiko bawaan. Kemudian yang ke-10 adalah prinsip nilai. Ada nilai dalam data dan konten. Berdasarkan cara yang digunakan untuk memenuhi tujuan organisasi, daya jual intrinsipnya dan atau kontribusinya terhadap penilaian neraca organisasi. Nilai informasi mencerminkan kontribusi terhadap organisasi yang diimbangi dengan biaya maintenance dan pergerakan data. Itu adalah 10 prinsip untuk akuntansi aset data. Itu adalah materi terakhir untuk pertemuan kita. Dan terima kasih atas perhatiannya.